Kenapa sebuah anime fantasi bisa terasa begitu menyentuh dan emosional? Bukan karena pertarungan, bukan karena drama, melainkan karena psikologi yang sangat manusiawi. Frieren adalah cerita tentang waktu, penyesalan, trauma kecil, dan bagaimana kita memahami seseorang hanya ketika mereka sudah pergi. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas teori-teori psikologis yang tersembunyi di balik perjalanan Frieren. Salah satu fondasi psikologi dalam cerita ini adalah subjective time perception. Persepsi waktu subjektif. Dalam psikologi, orang yang hidup lebih lama memiliki pengalaman berulang, menjalani kehidupannya yang lebih stabil. Dia pun akan merasakan waktu lebih cepat daripada mereka yang hidup singkat dan penuh perubahan. Contohnya, setahun bagi anak kecil sangatlah lama, setahun bagi orang tua terasa membosankan. Sebagai elf berumur ratusan tahun, 10 tahun perjalanan bagi Frieren hanyalah seperti akhir pekan panjang. Namun bagi manusia seperti Himmel itu adalah seumur hidupnya. Ini menjelaskan bahwa mengapa Frieren terlihat datar, mengapa ia kurang menghargai momen, dan mengapa ia baru sadar nilai cinta dan persahabatan setelah semuanya berakhir. Frieren tidak menangis saat bersama Himmel. Ia menangis ketika Himmel sudah tiada. Ini terkait dua teori psikologis, yaitu post-event relation, yaitu ketika lebih memahami nilai emosional suatu momen setelah momen itu berlalu. Kemudian counterfactual thinking, pemikiran andai saja. Ketika otak kita memiliki tentang pemikiran yaitu andai saja, saat otak membangun imajinasi seperti seandainya aku lebih menghargai dia, atau seandainya aku lebih banyak berbicara, dan seandainya aku lebih memahami manusia. Inilah yang disebut penyesalan reflektif. Kesedihan Frieren tidak keras, tidak meledak. Itu kesedihan yang sangat tenang, yang berasal dari pikirannya, yaitu aku seharusnya bisa lebih baik ketika bersamanya. Trauma tidak selalu datang dari kejadian besar. Ada juga trauma kecil yang tidak kita sadari, disebut mikrotrauma. Dalam kasus Frieren, melihat tempat yang pernah ia datangi dengan Himmel, mendengar cerita tentang perjuangan parti lamanya, menyadari manusia cepat pergi selagi ia tetap sama. Itu semua adalah pemicu trauma kecil bagi Frieren. Dan efeknya, rasa kosong di dalam hatinya. Kesadaran mendadak tenang, hilang waktu. Nostalgia yang menyakitkan. Mikrotrauma inilah yang membuat perjalanan Frieren terasa seperti proses penyembuhan. Ia tidak menangis karena satu kejadian, ia menangis karena ratusan luka kecil yang akhirnya meledak. Meski Frieren tampak dingin, ia sebenarnya memiliki pola Attachment yang unik. Menurut Attachment Theory oleh John Bowlby, ada beberapa tipe kelekatannya, yaitu secure, anxious, avoidant, dan disorganized. Frieren cenderung memiliki avoidant attachment, tipe kelekatan yang menjaga jarak secara emosional. Penyebabnya, hidup sangat panjang, takut kehilangan berulang kali. Teman-temannya manusia selalu pergi. Ia belajar memahami emosional tersebut. Namun muncul dua karakter penting, yaitu Feron dan Stark. Melalui keduanya, Frieren perlahan membuka diri. Ia belajar bahwa hubungan bukan untuk menahan sakit, tetapi untuk tumbuh. Terdapat satu teori psikologi yang paling cocok menjelaskan cara Frieren memproses emosi, yaitu alexithymia. Teori ini adalah kondisi di mana seseorang sulit menjelaskan emosi, tidak mudah memahami perasaan sendiri, memberi respon datar terhadap situasi emosional. Bukan berarti tidak punya emosi atau tidak peduli, mereka hanya tidak mahir mengekspresikan emosional mereka. Inilah mengapa Frieren tampak datar meski hatinya lembut. Ia merasakan, tetapi dia tidak terbiasa mengungkapkannya. Kemudian psikologi eksistensial membahas tentang arti kehidupan, kematian, kebebasan, kesendirian, dan pencarian makna. Karena hidup terlalu lama, Frieren kehilangan rasa urgensial terhadap hidup. Ia tidak merasakan kekhawatirannya karena waktu baginya tidak pernah habis. Namun setelah kehilangan Himmel, ia mulai memahami kematian. Ia mulai mengevaluasi tujuannya. Ia mulai mencari makna hidupnya sendiri. Tokoh eksistensional Viktor Frankl berkata,
Makna ditemukan saat kita sadar bahwa waktu terbatas. Inilah yang akhirnya mendorong Frieren melakukan perjalanan barunya, bukan untuk mengalahkan Raja Iblis, tetapi untuk memahami kehidupan manusia. Ketika Frieren mengalami kesedihan, ada beberapa teori, yaitu Kubler-Ross Grief Model. Ada 5 model tahapan kesedihan yang dialami Frieren. Yang pertama adalah denial, penyangkalan. Kemudian anger, kemarahan. Bargaining, penawaran. Depression atau depresi. Acceptance atau penerimaan. Frieren tidak menunjukkan kelima tahap ini secara eksplisit. Tapi melalui perjalanan panjangnya, kita melihat ia tiba di tahap terakhir, yaitu acceptance. Ia mulai menerima bahwa ia telah kehilangan banyak teman-temannya. Manusia tidak akan hidup kembali. Waktu tidak bisa diulang lagi. Dan ia memilih untuk terus hidup sambil menghargai setiap momen baru. Psikologi dalam Frieren mengajarkan kita bahwa hidup bukan tentang panjangnya waktu, tetapi tentang bagaimana kita mengisi waktu itu. Frieren belajar memahami manusia setelah ratusan tahun hidup, sedangkan kita bisa belajar hari ini dan sekarang. Karena pada akhirnya, yang membuat hidup berarti bukan kekuatan, bukan umur panjang, tapi hubungan dan momen kecil yang kita bagikan bersama orang lain. Dan sebelum semuanya jadi kenangan, hargailah waktu yang kamu punya bersama orang-orang terdekat kamu. Mungkin saja pada saat itu atau pada saat ini adalah waktu terakhir bersama mereka. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton tentang pembahasan Frieren secara psikologi. Mungkin selanjutnya gue akan membahas beberapa karakter di dalam anime Frieren. And see you in the next videos. Bye-bye.